Halo Sobat Bikers, apa kabar semuanya? Kembali ke vlog saya. Nah, jangan lupa sebelum saya terusin mau ngomong apa sih sebenarnya gue hari ini. Jangan lupa subscribe dulu, kemudian aktifkan lonceng kalian dulu. Nah, ada lambang-lambangnya di sini. Nanti Mas Yoga akan nambahin lambangnya. Mau ngomong apa saya hari ini sama? Karena saya punya motor Honda ADV 150, saya nyoba beberapa knalpot dan hari ini saya dapat knalpot kiriman lagi nih. Tentunya dari WRX atau WRX Exhaust. Nah, dari Pak Indrawan. Terima kasih Pak Indrawan sekali lagi. Karena kemarin knalpot yang pertama itu suaranya kenceng banget. Dan kalau kita pakai harian kan agak ngeri ya. Karena ada peraturan yang baru, kalau knalpotnya terlalu keras nanti kamu bisa ditilang. Kalau lu ditilang gimana? Kan nggak enak. Nah, makanya this time, hari ini saya sudah nge-request satu knalpot yang suaranya adem katanya. Seperti apa knalpotnya? Langsung ya, saya buka sekarang. Nah, ini dia nih, tuh ya. Jadi agak panjang seperti udah kalian bisa lihat sendiri. Boxnya aja udah panjang. Jadi kita akan sama-sama lihat kayaknya headernya pasti juga akan panjang. Kita buka sekarang. Nah, Sobat Bikers, ini sudah saya bongkar dari tempatnya tadi. Seperti ini yang ada nih. Nah, ini yang knalpot yang kiriman yang pertama, which is kecil banget. Tapi kalau bicara power, ini jos banget lah. Jos banget lah. Istilah itu jos banget. Namun, memang secara suara kencang juga. Jadi, saya kurang merekomendasi ini apabila Anda ingin menggunakan ini untuk harian. Apabila kendaraan motor Anda dipakai untuk harian, ini saya kurang rekomendasi. Kenapa? Karena kalian akan terbentur dengan peraturan. What? Ntar ditilang polisi, ditangkep, knalpotnya dipotong dan lain-lain. Nah, pegel ya nggak? Mendingan ini kalau untuk performa, kalian mau riding malam sesekali, yang nggak bukan yang buat harian, atau kalian mau coba di sirkuit, I think this is the right silencer gitu ya. Karena powernya jos banget yang saya bilang tadi. Nah, setelah itu saya request satu lagi, ini nih. Tuh, jauh lebih panjang, bisa dilihat sendiri ukurannya. Tuh, perbandingannya atas dan bawahnya. Tuh kan, jauh kan. Nah, jadi saya request dengan WRX, boleh dong bikin satu silencer yang saya bisa pakai buat daily, buat harian, yang saya tidak perlu khawatir dengan tiba-tiba ada razia dari polisi dan lain-lain. Karena memang suaranya cukup, apa istilahnya, kamu mau bilang adem, kamu mungkin mau bilang tidak terlalu keras gitu. Jadi masih power motor juga dapat, regulasi juga tidak dilupakan. Nah, inilah silencernya, kita akan sama-sama. Nah, sebagai informasi bahwa silencer ini menggunakan bahan stainless steel 304 serinya. Nah, sekali lagi stainless steel 304. Bedanya apa? Jadi bahan ini kadar stainlessnya murni. Kenapa 304? Karena murni. Jadi pengaruhnya apa sih? Kenapa mesti pakai stainless steel? Yang pertama adalah dia cepat sekali membuang panas. Jadi kalau motornya habis nyala, parkir sebentar, cuma waktu beberapa menit langsung adem lagi. Jadi kalian tidak perlu takut untuk kaki kalian kena sentuh atau dan lain-lain. Kalau di rumah kalian punya anak kecil, juga ketika mampir juga tiba-tiba dia pegang kan bahaya juga ya. Jadi ini cepat sekali melepas panas kalau bahan ini. Terus yang kedua adalah ketika apabila jangan sampai terjadi Anda jatuh dan ini jatuhnya lumayan parah, misalnya knalpot ini lumayan tahan banting karena memang kualitas dari 304, keuntungannya salah satunya itu. Nah, stainless 304 ini itu yang dipakai oleh WRX untuk knalpot motor. Nah, udah nggak sabar bagaimana ntar suaranya, performanya, langsung aja kita ganti. Gimana kita ganti sekarang? Oke? Nah, sekarang gue udah di bawah, tentunya di bengkel Ultra Speed Serpong. Nah, bengkel oke banget, lengkap banget, ditunjang dengan semua alat yang canggih dan mekanik-mekanik yang handal. Knalpotnya sudah ada di sini, langsung saya kasih ke salah satu mekanik namanya Umay. Mai, tolong dicoba langsung. Oke, siap. Kita akan sama-sama melihat seperti apa performanya setelah pakai knalpot. Oke?
Nah, kelar udah dipasangnya. Karena mekaniknya di Ultra Speed tuh handal semua, jadi nggak perlu lama cuma buat ganti knalpot. Nggak nyampe 30 menit, knalpot yang Anda inginkan sudah bisa dipasang di sini. Nah, sekarang knalpot WRX sudah terpasang di sini seperti yang Anda lihat. Sesuai dengan dugaan saya bahwa karena saya minta silencer yang lebih besar, karena mengingat bahwa bodi Honda ADV H250 cukup besar, sekarang baru terlihat cocok nih kalau dipasang di Honda ADV dengan silencer yang cukup panjang dan punya ketebalan yang pas untuk motornya. Tapi ada beberapa catatan sih kalau buat saya ya. Karena memang dari WRX masih tetap ingin performanya oke, jadi secara ukuran dari pipa dia besar. Dan secara performa oke, namun jeleknya apa sih? Ada jeleknya. Anda lihat belekukan pipanya ini terlalu ke bawah. Jeleknya adalah ketika Anda melewati posisi tidur, takutnya nyangkut, cepat penyok dan lain-lain. Apalagi kalau Anda boncengan, itu kan agak sangat riskan kalau pipanya ini agak terlalu ke bawah. Itu catatan dari saya sih. Kalau apabila ini bisa mungkin seperti apa hitungannya, lebih tipis, mungkin pipanya lebih kecil, agak sedikit meminimalis gitu ya, supaya tidak terlalu mentok. Jadi Anda pakai harian buat boncengan, mau jalan kemana aja aman. Walaupun memang karakter dari motor ini adalah adventure ya. Jadi memang karena untungnya long travel depannya cukup panjang, jadi ya basicnya emang udah tinggi. Semoga ini tidak terlalu mengganggu ketika Anda berkendara. Nah, saya udah ada di luar bengkel dari Ultra Speed. Mau langsung dengerin kayak apa sih suaranya. Nah, ini suara stationary-nya. Jadi kalau Anda di lampu merah, masih cukup nyaman kalau menurut saya ya. Kalau boncengan, Anda pacaran, ya nggak, lagi bucin-bucinnya, masih mau ngobrol-ngobrol, nah masih bisa kedengeran nih. Karena emang suaranya cukup bagus teredam. Karena silencernya kan besar ya, jadi cukup bagus bisa meredam suaranya. Nah, sekarang kalau kita geber sedikit kayak apa nih suaranya? Cukup bisa meredam, cukup halus juga, tapi saya ada beberapa catatan yang lagi masukkan buat WRX ini. Yuk kita ke belakang knalpotnya deh. Seperti Anda bisa lihat, memang besar ya, tapi kalau Anda lihat dari sisi belakang, agak sedikit rapat dengan suspensi ini, walaupun memang tidak mengganggu kerja dari suspensi ini. Sangat tipis banget, nanti bisa lihat detailnya. Tipis banget jaraknya antara suspensi dengan silencer knalpotnya. Saya belum nyoba apa antara goncengan, efek, goyangan dan lain-lain bisa menyebabkan bahwa knalpotnya akan mentok ke suspensi. Saya belum tahu, tapi mesti coba dulu. Nah, satu catatan lagi dari saya adalah untuk pengikatnya atau pernya ini. Dia tuh nempel banget sama pipanya nih. Kalau Anda bisa lihat ya, detailnya itu nempel banget sama pipanya. Ini efek kedepannya mungkin antara karetnya yang kalah atau nanti pernya yang akan melar. Kita tidak bisa tahu. Sama yang belakang juga lumayan rapet nih. Apalagi yang bawah sini juga ini lumayan rapet. Ya kalau saya sih lebih baik mungkin karetnya nggak ada kali ya. Atau karena ini terlalu nempel. Jadi karena bisa memuai karena kan panas nih ya. Pipa ini panas, muai dan ini akan lama-lama akan jadi kendor. Akan ketarik jadi nggak fungsi. Fungsi cuma buat nahan doang. Itu sih catatan dari saya. Nah, overall kurang lebih seperti itu. Sekarang saya nyalain sekali lagi. Ya, kurang lebih kayak begitu suaranya. Semoga
masih bisa menjawab kebutuhan Anda semuanya tentunya ya. Yang pengen performa bagus, kemudian juga suara tidak terlalu kencang juga, Anda masih bisa berbicara dengan lawannya di belakang. Apabila Anda menggunakan helm yang Bluetooth, itu sangat lebih membantu Anda ketika Anda mau riding jauh. Saya rasa ininya gimana kalau sekarang kita tes performanya nih. Saya juga pengen tahu nih, pakai knalpot ini horsepower-nya jadi berapa sih? Nambah atau kurang ya? Nah, yuk ke dalam lagi berarti. Ya, Sobat Bikers udah dicoba juga pakai dyno test. Ternyata memang ada peningkatan horsepower hanya dengan mengganti knalpot WRX yang baru itu. Ya, tadi saya ngetes lumayan tuh, naiknya hampir 1 horsepower, sekitar 0,9. Lumayan kan? Cuma modal knalpot doang. Suaranya adem, powernya ada, torsi juga tadi naik sekitar hampir 1, kalau nggak salah saya 1 ya. 1 Nm kan lumayan. Cuma modal ganti knalpot. Nah, bagi yang berminat langsung aja masuk ke www.wrx.id. Ada Instagramnya juga, Anda bisa langsung masuk ke sana. Selera semua tergantung Anda. Mereka juga bisa custom sesuai dengan permintaan Anda, karena itu yang saya lakukan. Saya memesan dengan kebutuhan saya. Nah, kembali lagi, pilihan ada di Sobat Biker semua, mana knalpot yang paling bagus untuk kalian. Oke? Cukup sekalian vlog dari Edison Wardana. Kita akan ketemu lagi di konten-konten yang lainnya. Masih bersama dengan saya. Bye! Dynamite drop.